wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin an-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di Majelis Ilmiddin dalam pengajian kitab Tafsir Juz Amma. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna la innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim.
thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sebelumnya kita bahas penafsiran ayat kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat ke-14 dari surah Al-Mutaffifin telah kita jelaskan, menjelaskan kepada kita tentang bahaya kekufuran dan bahaya kemaksiatan. Bahwa kekufuran yang ada di hati seseorang itu bisa menutup, bisa mengunci hati. Itu juga bisa mengeraskan hati, bisa menutup hati, bisa mengunci hati dari setiap kebaikan. Sulit bagi seseorang untuk mendapatkan taufik Allah, sulit bagi seseorang untuk memahami sesuatu. Dan bahkan seseorang yang banyak melakukan maksiat itu juga bisa menghilangkan ilmu yang pernah didapatkan. Jika seorang santri misalnya dia banyak melakukan maksiat, maka ilmu yang sudah dihafalkan, ilmu yang sudah diambilnya dari guru itu bisa hilang dari dalam hatinya. Karena itu salah satu adab seorang santri, maka dia harus menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau santri misalnya jarang sholat, kotor, hatinya berkarat, keras, dan kemudian dalam menghafal sulit, memahami sulit, yang sudah didapat itu bisa hilang. Itu bahayanya maksiat. Nah, bahayanya maksiat. Demikian juga apabila secara umum, kita secara umum, bukan santri misalnya, secara umum santri atau bukan santri, maka itu juga akan bisa menghilangkan kelezatan ibadah, bisa menghilangkan kelezatan ibadah. Ibadah itu bisa terasa lezat, juga bisa terasa pahit. Terasa lezat berarti dia akan merasa nyaman, dia akan merasa enjoy, senang dengan ibadah yang dilakukannya. Kalau dia misalnya melaksanakan sholat, dia menemukan kenikmatan di saat dia sedang mengerjakan sholat. Itu namanya dia mendapatkan atau merasakan nikmatnya ibadah. Tetapi sebaliknya, seseorang yang ketika dia beribadah misalnya sedang sholat, dia nggak menemukan kelezatan itu, nggak merasakan kenikmatan dalam beribadah, sehingga dia kemudian ya pingin buru-buru lepas dari sholat. Kalau sholat nggak ada kekhusyuan, kalau sholat pingin cepat selesai dan pingin cepat meninggalkan ibadah itu, karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Mungkin kebanyakan kita masih yang kedua ini. Kalau sholat nggak mau berlama-lama, inginnya cepat-cepat. Kalau bisa sholat tarawih 10 menit selesai kalau bisa. Dipercepat. Kenapa? Karena nggak merasakan nikmatnya ibadah. Tapi sebagian orang-orang yang mereka jauh dari kemaksiatan, orang-orang soleh, maka mereka ingin sholat itu diperlama, karena dia namanya juga nikmat, merasakan senang, merasakan nyaman. Seseorang itu kalau nyaman, senang, nikmat itu kan pengen berlama-lama. Nah, kita ini yang mana? Kalau kita misalnya
kita sekarang sedang menjalankan ketaatan, ngaji seperti ini. Adakah rasa nikmat di dalam hati kita? Atau yang ada sebaliknya, ketidaknyamanan. Kalau kita merasakan kenikmatan dalam hati kita di saat kita hadir dalam majelis ilmu ini, maka itu menjadi cerminan perbuatan kita. Tapi kalau kita sebaliknya merasa nggak nyaman, merasa pengen cepat selesai misalnya, maka itu cerminan bahwa hati kita ini masih keras, terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Nah, ini introspeksinya, introspeksi diri diri kita. Karena diibaratkan hati seseorang yang bermaksiat itu hati yang sedang sakit. Hati yang sedang sakit. Kalau perbandingannya dengan badan yang sedang sakit. Kalau orang badannya sedang sakit, maka dia merasakan makanan yang lezat seperti apapun, itu tidak terasa lezat. Kalau sehat kita misalnya makan sate, nikmat. Makan soto, rawon, nikmat. Tapi kalau dia sedang sakit, itu kan nggak mau ya, nggak merasakan nikmatnya makanan itu. Tapi kalau sehat, jangankan sate, rawon atau yang lainnya, terong pun luar biasa rasanya, begitu sangat nikmatnya. Sambal terong saja sudah luar biasa. Itu kalau kita sedang sehat. Nah, demikian juga hati. Sakitnya hati itu dengan kemaksiatan. Kalau seseorang banyak melakukan maksiat, maka sholat yang sesungguhnya itu kenikmatan yang luar biasa, itu nggak bisa dirasakan. Nabi itu waktu yang paling nikmat bagi Nabi itu di saat sholat, yang disebut dengan qurratul ain. Itu adalah di saat beliau sedang sholat. Para aulia itu juga ketika mereka masuk ke dalam sholat itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga ada seorang wali itu kalau sudah memulai sholat itu seperti patung, artinya sudah tidak bisa terganggu oleh apapun. As-Sajjad Zainal Abidin kalau sudah masuk sudah masuk sholat, artinya sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, itu sudah nggak dengar apa-apa. Sehingga dikatakan anak-anaknya itu kalau beliau sudah memulai sholat Allahu Akbar, mereka teriak-teriak bebas. Mereka merasa bebas dari ayahnya karena nggak akan mungkin dimarahi. Karena ayahnya udah merasakan kenikmatan yang lupa dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu beliau. Nah, demikian juga orang-orang soleh. Nah, kalau kita dicokot nyamuk aja terasa ketika kita sedang sholat. Artinya kita belum sampai di sana sebagai introspeksi diri kita. Jadi perbandingannya seperti itu. Ibadah yang seharusnya nikmat tidak terasa nikmat ketika hati seseorang itu sedang sakit. Dan sakitnya hati itu adalah dengan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Dikatakan oleh salah seorang salaf namanya Yahya bin Mu'ad. Beliau mengatakan saqamul jasadi bil uja'. Jadi sakitnya jasad itu ya dengan penyakit, berbagai macam penyakit. Wa saqamul qulub bidzunub. Dan sakitnya hati itu adalah dengan dosa-dosa, dengan melakukan dosa-dosa. Itu sakitnya hati. Fakama la yajidul jasadu ladzatat ta'ami inda saqamihi. Sebagaimana jasad itu tidak akan mendapati kenikmatan makanan di saat sakitnya,
Nah, di saat jasad itu sakit, dia tidak bisa merasakan nikmatnya makanan, lezatnya makanan. Fakadzalika al-qalbu, demikian juga hati. Fakadzalika al-qalbu la yajidu halawatal ibadati ma'az-dzunubi. Demikian juga hati, dia tidak bisa merasakan manisnya ibadah jika disertai dengan dosa. Orang yang banyak melakukan dosa nggak bisa merasakan manisnya, lezatnya ibadah. Jadi saqamul jasadi bil uja'i wa saqamul qulubi bizzunubi. Sakitnya jasad itu dengan berbagai macam penyakit, dan sakitnya hati itu dengan disebabkan oleh dosa. Fakama la yajidul jasadu ladzatat ta'ami. Sebagaimana jasad itu tidak menemukan lezatnya makanan inda saqamihi, di saat dia sakit, fakadzalikal qalbu, demikian juga hati, la yajidu halawatal ibadati, dia tidak bisa mendapati manisnya ibadah ma'az-dzunubi. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Kita perhatikan semuanya, karena hati itu bisa menutup hati, maksiat itu bisa menutup hati. Dosa itu bisa menutup hati. Nah, kita sulit untuk terhindar secara total dari kemaksiatan karena kita bukan nabi. Maka untuk menghapus noda hitam yang ada di dalam hati yang berupa kemaksiatan itu adalah dengan bertaubat. Nah, caranya dengan bertaubat. Jadi kalau kita merasakan, saya kok nggak bisa merasakan kenikmatan dalam berbuat taat, dalam berbuat ibadah. Sholat nggak merasa nikmat, hadir dalam majelis ilmu nggak merasa nikmat, sedekah nggak merasa nikmat, baca Quran nggak merasa nikmat, berbuat ketaatan yang lain nggak merasakan ada kenikmatan dalam hati. Maka perbanyaklah bertaubat, beristighfar sebanyak-banyaknya. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Meskipun hakikat taubat itu bukan istighfar. Karena hakikat taubat itu nadam. Nadam itu menyesal dan dalam hati karena telah bermaksiat. Rasulullah bersabda, at-taubatu nadamun, atau an-nadamu taubah. Menyesal itulah yang disebut taubat. Menyesal telah bermaksiat kepada Allah, itu namanya taubah dalam hati. Tetapi membaca istighfar dengan lisan itu juga bermanfaat. Jadi kalau seseorang membaca istighfar, hatinya nggak menyesal dengan dosa yang dilakukannya, belum bertaubat. Tetapi kalau seseorang di lisannya dia mengatakan astaghfirullah dan hatinya menyesal dengan perbuatan maksiat yang dilakukannya, maka dia sudah bertaubat. Nah, tetapi asar dari zikir lisan, istighfar lisani itu juga sangat besar. Memperbanyak istighfar, astaghfirullah misalnya, atau astaghfirullahalazim, atau dilengkapi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih misalnya, atau astagfirullah. Memperbanyak istighfar itu faidahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di antara faidah membaca istighfar itu segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita urusan kita itu sulit, enggak tercapai apa yang kita inginkan, misalnya rizkinya lagi macet, seret misalnya, atau kita sedang menghadapi suatu permasalahan, maka solusinya adalah memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, memperbanyak. Sehari semalam minimal 300 kali. Minimal 300 kali. Nabi itu beristighfar dalam sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali dalam sebagian riwayat. Dalam sebagian riwayat itu
70 kali. Nabi nggak punya dosa. Istighfarnya Nabi bukan untuk bertaubat, karena Nabi tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Sehingga istighfarnya Nabi bukan dalam rangka menghapus dosa. Kalau kita istighfarnya disertai taubat dalam hati untuk menghapus dosa kita. Itu saja Nabi yang maksum itu minimal 100 kali dalam sehari semalam. Lah kita semestinya ya bisa ribuan kita membaca istighfar. Tapi minimal paling tidak, paling sedikit kita sehari semalam itu membaca istighfar 300 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau lebih lengkap lagi lebih bagus. Gunanya apa? Biar segala urusan kita ini cepat kelar, cepat selesai. Salah satunya, itu salah satu faidahnya. Faidah yang bisa kita dapatkan. Kalau misalnya banyak hutang ya segera terlunasi hutangnya dengan memperbanyak istighfar. Kalau rezekinya seret, kita punya hajat belum terkabul juga, memperbanyak istighfar. Jadi istighfar selalu menjadi apa? Solusi. Menjadi solusi yang bisa kita lakukan dalam menyelesaikan segala urusan kita. Sehingga istighfar ini kan menjadi bacaan di banyak tempat ya. Kita habis sholat itu kan disyariatkan untuk beristighfar, ya kan? Setiap kali habis sholat kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali setiap kali sholat. Kemudian kita ketika baca tahsin pagi, tahsin sore, petang, itu kita juga ada istighfarnya. Lafaz di antara bacaan tahsin itu ada istighfarnya. Selalu ada istighfar di situ. Kalau kita orang NU, tahlilan juga ada salah satu bacaannya istighfar. Jadi istighfar ini penting sekali untuk diamalkan, untuk diperbanyak. Astaghfirullahaladzim, apalagi kemudian dengan dihayati maknanya dan memang ada rasa penyesalan terhadap maksiat yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim artinya aku meminta ampunan kepada Allah. Jadi lisannya mengucapkan itu, hatinya menghayatinya disertai dengan penyesalan atas maksiat yang kita lakukan, maka itu manfaatnya akan semakin besar. Untuk menghapus noda-noda yang ada di dalam hati ini, untuk menghapus noktah hitam yang ada dalam hati ini yang mengganggu. Hafalan sulit, memahami sulit, mudah lupa, ini semuanya perlu dicuci. Hati ini perlu dicuci, bukan pakai sabun nyucinya, tetapi pakai istighfar. Dengan memperbanyak istighfar. Ini nasihat untuk kita semuanya, termasuk saya, untuk memperbanyak istighfar, biar hati kita kinclong. Kinclong itu bersih, bersih, tidak ada noda. Kalau sudah nggak ada noda, wah semuanya menjadi nikmat. Kalau menjadi nikmat, ya pengen terus melakukannya. Kalau kita baca Quran terus merasakan nikmat, mungkin kita nggak akan mau pernah berhenti membaca Al-Quran, ya kan? Misalnya kalian badannya sehat, kemudian makan makan sambal terong, pengennya setiap hari makan itu saja karena merasakan enak. Kok enak ya, besok buat lagi. Kok enak ya, besok buat lagi, dan seterusnya. Kalau kita baca Quran merasakan nikmat, pengen lagi, besok pengen lagi, besok pengen lagi, besok pengen lagi, terus dia pengen melakukannya. Karena apa? Merasakan nikmat. Tapi kalau enggak, dia kayak kapok, sekali itu udah enggak lagi. Enggak lagi melakukannya. Hadir dalam majelis ilmu, enggak merasakan nikmat, kapok, besok enggak datang lagi. Nah, itu hatinya itu yang perlu dibersihin, disikat yang bersih, biar bersih sehingga dia bisa merasakan itu.
dengan cara itu. Perbanyak taubat, berbanyak taubat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati bisa berkarat, sebagaimana besi juga bisa berkarat. Yang harus kita perhatikan, hati ini kan amirul jawarih, amir al-jawarih, pemimpin dari seluruh anggota badan kita. Jika hati seseorang itu bersih, maka akan berpengaruh kepada keseluruhan jasad kita, menjadi baik seluruhnya. Kemudian yang juga sudah kita baca tetapi belum kita jelaskan, dikatakan setelahnya, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, bahwa orang-orang kafir nanti pada hari kiamat itu mahjub dari Tuhannya. Mahjub itu ditutup, tertutup dari melihat Tuhannya. Berarti mafhumnya, pemahaman dari sini, berarti kalau orang-orang Islam nggak mahjub. Berarti kalau orang-orang Islam nanti pada hari kiamat itu bisa melihat Allah. Inilah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat ini salah satu dari sekian banyak dalil yang menjelaskan bahwa ru'yatullah itu hakun, bahwa ru'yatullah melihat zat Allah itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti adanya. Karena ada sebagian kelompok, yaitu kelompok Mu'tazilah, yang mereka itu menafikan ru'yatullah. Mereka mengatakan sebagaimana Allah nggak bisa dilihat dengan mata di dunia, nanti di akhirat Allah juga nggak bisa dilihat dengan mata. Itu siapa? Kelompok Mu'tazilah. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan sebaliknya. Kita mengatakan di dunia Allah memang nggak bisa dilihat dengan mata, tetapi nanti di akhirat Allah itu bisa dilihat dengan mata. Ru'yatullah bisa dilihat dengan mata yang abadi. Allah nggak bisa dilihat dengan mata di dunia. Dalilnya ada, la tudrikuhul absar, Allah itu tidak terjangkau oleh pandangan mata di dunia. Fid dunia, maksudnya adalah ketika di dunia. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar beliau bisa melihat zat Allah di dunia, Allah berfirman, lan taroni, kamu nggak akan melihatku. Fid dunya, maksudnya di dunia ini kamu nggak akan melihatku. Dalam hadis disebutkan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Sebagian riwayat disebutkan kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, sebagian memaknainya kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya, atau kalian tidak ragu ketika melihatnya, bahwa yang dilihatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ini dalil bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Dalil bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Tapi kalau di dunia, tadi ada dua ayat yang kita sebut. Kemudian ada hadis yang mengatakan lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai dengan kalian mati. Itu dalil. Tadi kita terlalu cepat menyebut hadis yang tadi itu, hadis yang menjelaskan bahwa ru'yatullah itu hak di akhirat. Ru'yatullah di akhirat. Kalau ru'yatullah di dunia itu
tidak terjadi. Artinya manusia, orang-orang mukmin nggak akan melihat Allah di dunia ini berdasarkan tiga dalil tadi. Yang pertama ayat Al-Quran la tudrikuhul absar, yang kedua lan tarani, kemudian yang ketiga hadis tadi yang mengatakan Nabi bersabda lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Dalam satu riwayat lan tarau rabbakum, ada yang lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Nah, itu fid dunya. Kalau yaumal qiyamah atau fil akhirah, maka dalilnya ini, salah satunya ayat ini. Kalla innahum 'ar rabbihim yauma idzin lamahjubun. Bahwa orang-orang kafir nanti di akhirat itu akan mahjub, akan tertutup pandangannya dari melihat Allah. Nah, mafhumnya, pemahaman yang tidak tertulis, berarti kalau orang mukmin itu nggak mahjub. Siapa yang mahjub disebut dalam ayat ini? Siapa yang mahjub dari melihat Allah? Orang-orang kafir. Kalla innahum, humnya itu kembali kepada orang kafir. Nah, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu mahjub dari melihat Allah. Pemahaman yang tertulis, pemahaman yang itu namanya mafhum mantuk, yang terlafadzkan atau yang tertulis. Sedangkan mafhum yang tidak tertulis, orang-orang mukmin itu tidak mahjub dari melihat Tuhannya. Berarti orang mukmin itu melihat Tuhannya nanti di akhirat. Pada hari kiamat mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting untuk dihafalkan. Nah, untuk ayat ini dalil apa? Dalil bahwa Allah nanti di akhirat akan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Di samping ada ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya yang sering dipakai sebagai dalil, diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penduduk surga ketika itu berseri-seri, gembira, bahagia. Kenapa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena melihat Tuhannya. Melihat Tuhannya. Mereka senang, gembira melihat Tuhannya. Karena memang ru'yatullah itu adalah salah satu jenis, salah satu bentuk kenikmatan surga. Bahkan kenikmatan yang teragung, kenikmatan yang terbesar bagi penduduk surga adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin ketika itu berada di dalam surga, sedangkan Allah yang dilihat itu seperti yang kita yakini sekarang, ada tanpa tempat, ada tanpa arah, bukan berupa benda, bukan berupa jisim. Jadi orang-orang mukmin mereka bertempat di mana? Di dalam surga. Tetapi Allah yang dilihatnya tidak di dalam surga, juga tidak di luar surga. Tidak berada di depan kita, tidak berada di belakang kita, tidak berada di kanan kita, tidak berada di kiri kita, tidak di atas kita, tidak di bawah kita. Ada tanpa tempat, ada tanpa arah, bukan berupa benda. Allah Maha Kuasa untuk memperlihatkan zatnya yang tidak serupa dengan makhluknya kepada orang yang Allah kehendaki. Yaitu di sini dalam konteks ini adalah penduduk surga, orang-orang yang beriman. Nah, karena ru'yatullah, melihat Allah ini merupakan salah satu kenikmatan surga, bahkan kenikmatan terbesar, maka ya orang kafir mahjub. Karena orang kafir kan nggak diberi nikmat di akhirat. Orang kafir kan tidak dirahmati oleh Allah di akhirat. Maka mereka
nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang mukmin. Kalau orang-orang mukmin itu soleh, para nabi, para wali, salihun, mereka orang-orang soleh, setiap hari mereka akan melihat Allah. Allah yang bukan jisim, yang ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Tapi orang-orang mukmin biasa, bukan orang yang bertakwa, bukan orang soleh, maka mereka melihat Allah seminggu sekali. Mereka melihat Allah, tidak setiap hari. Karena ini kenikmatan melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling agung. A'zamu ni'amil jannah. Nikmat surga yang paling agung. Ini ayat dalil ahli sunnah wal jamaah tentang ru'yatullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Tsumma innahum lasalul jahim ay la dakhilu tsumma innahum nuli sak temene wong-wong kafir lasalul jahim yakti padha mlebu sapa wong kafir al jahim mlebu neraka ay la dakhilun nari tegese yakti wong kang mlebu neraka al muhriqati kang bakar. Tsumma yuqalu nuli den ucapaken ayaqulu tegese ngucap lahum maring wong-wong kafir sapa khazanatun nar, malaikat penjaga neraka, malaikat malik penjaga neraka. Hadza utawi iki al azab tegese azab iki allazi kuntum bihi tukadzibun, iku allazi perkara kuntum kang ana sapa sira bihi kelawan allazi iku tukadzibun, nggorohaken sapa sira kabeh. Kalla ay haqqan la yu'minu, ora iman bil azabi kelawan azab sapa allazi wong yaslaha kang mlebu sapa wong ing azab. Summa ini nanti berikutnya ya. Jadi summa innahum lasalul jahim, mereka orang-orang kafir nanti akan masuk ke dalam neraka. Mereka mahjub dari melihat Allah, kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka. Ketika masuk ke dalam neraka, kemudian malaikat penjaga neraka mengatakan kepada mereka, inilah azab yang menjadi balasan atas hal yang kalian dustakan, atau inilah, atau begini, inilah azab ini adalah sesuatu yang ketika di dunia kamu dustakan. Jadi orang kafir apa yang mereka dustakan? Mereka mendustakan hari kiamat. Mereka mengatakan hari kiamat nggak ada, surga itu nggak ada, neraka itu nggak ada, azab itu nggak ada, pahala itu nggak ada. Mereka kan itu yang mereka dustakan. Mereka mengatakan pahala itu nggak ada, azab akhirat itu nggak ada, neraka itu nggak ada. Ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, malaikat penjaga neraka bilang, inilah yang kamu dustakan dulu. Azab ini, neraka ini yang dulu waktu di dunia kamu dustakan. Ada kan, nyata ada. Itu akan dikatakan seperti itu, sehingga menambah azab bagi mereka. Kalau seseorang itu dibilangin, ini hanya perbandingan saja, hanya perbandingan, sudah dibilangi, kamu begini-begini ya, nanti kalau enggak kamu nanti kecelakaan misalnya, kamu kalau naik sepeda hati-hati jangan ngebut-ngebut, nanti kamu kecelakaan, dibilang begitu, sudah diberitahu akibat dari perbuatan ngebut-ngebut di jalan. Tapi nggak mau dengar dia. Nggak ada itu kecelakaan itu. Saya orang ahli dalam misalnya naik sepeda motor. Akhirnya tetap ngebut-ngebutan. Begitu dia seperti itu, akhirnya kecelakaan betul.
setelah terbaring di rumah sakit, kemudian sakit parah, tangannya putus, kakinya putus, baru orang yang bilangin tadi ngomong sama dia, inilah akibatnya. Dibilangin nggak mau, itu kan hatinya tambah menderita. Ternyata dia benar, ternyata saya salah dan sebagainya. Ini sudah diberitahu tentang adanya hari kiamat, akan adanya surga, neraka, sudah diberitahu bahwa setiap amal keburukan itu akan berkonsekuensi azab di akhirat, bahwa kekufuran itu balasannya adalah jahanam. Sudah diberitahu seperti itu, dia tetap mendustakannya. Dia nggak mau percaya. Kalau nggak mau percaya, tetap dalam kekufurannya, tetap melakukan maksiat. Akhirnya nanti di akhirat dimasukkan ke neraka betulan. Kemudian malaikat penjaga neraka bilang, inilah yang dulu kamu dustakan. Ini neraka ini yang dulu kamu dustakan. Azab ini yang dulu kalian dustakan ketika kalian di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadzal ladzi tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, sekarang kita berpindah tentang kitabul abrar. Nah, yang sebelumnya kita bicarakan itu apa? Kitabul fujjar. Inna kitabal fujjari lafi sijjin dan seterusnya. Membahas tentang keadaan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Sekarang kita beralih kepada kondisi keadaan orang-orang mukmin nanti di akhirat. Kalla, mana tadi? Kalla inna kitabal abrari, ay kitab a'malil mu'minin, tegese kitab amale wong-wong mukmin as-shadiqina kang bener kang jujur kabeh fi imanihim ing dalem imane al-mukminin. La fi 'aliyyin, qila den ucapaken huwa utawi aliyin iku kitabun, kitab jami'un kang ngumpulaken li a'malil khairi maring pira-pira penggawe kebagusan minal malaikati saking para malaikat wa mukminis saqalaini lan pira-pira wong mukmine menungso lan jin. Saqalan itu artinya manusia dan jin. Saqalaini. Kalau ada orang namanya Pak Sakolan, berarti dia manusia dan jin. Ya, karena saya ada orang luar Jawa yang pernah saya temu namanya Pak Sakolan. Nah, Pak Sakolan, berarti dia manusia dan jin. Waqilalan dan ucapakan, enggak, itu berarti kan bukan berarti itu hanya guyon saja. Maksudnya sakolan itu artinya manusia dan jin. Bukan berarti Pak Sakolan itu berarti gabungan manusia dan jin. Itu kan hanya nama. Hanya saja memberi namanya nggak mikir-mikir maknanya apa, asal dikasih itu aja namanya. Sebagian orang ngasih nama anak itu yang penting bahasa Arab. Nah, akhirnya kadang maknanya nggak tepat. Wakila, nanti takutnya ya seperti itu. Nanti anaknya diberi nama Jahim atau Jahannam biasanya. Wakila dan ucapakan huwa utawi aliyin iku makanon panggonan fis sama'i ing dalam langit as-sabiati kang nomor 7 tahtal arsy ing dalam ngisore arsy. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana sijin kemarin penafsirannya ada dua. Illiyin itu juga
penafsirannya ada dua. Kemarin Sijjin itu yang pertama maknanya adalah kitab yang menghimpun amal-amal keburukan orang kafir dan orang-orang mukmin yang bermaksiat. Jadi perbuatan-perbuatan orang kafir dan pelaku maksiat yang buruk itu dikumpulkan dihimpun di Sijjin. Itu pemaknaan Sijjin yang pertama. Illiyin pemaknaannya yang pertama yaitu Illiyin itu kitab yang menghimpun amal yang menghimpun itu mengumpulkan amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh para malaikat, oleh manusia, oleh jin, amal-amal kebaikan mereka nanti dihimpun, dikumpulkan yang disebut dengan Illiyin, semuanya dihimpun di sana. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, Illiyin itu sebuah tempat. Sijjin itu sebuah tempat yang kemarin kita telah sampaikan. Sijjin itu sebuah tempat yang berada di bawah bumi ketujuh, tidak menempel dengan bumi ketujuh. Di bawah bumi ketujuh itu ada Illiyin, di sana juga ada neraka jahanam. Ada neraka di sana, juga ada Sijjin. Di situ dicatatkan arwah dari orang-orang yang nanti calon menjadi penduduk neraka. Karena neraka sekarang ini masih kosong. Kosong maksudnya nggak ada manusianya. Nggak ada manusianya. Surga juga masih kosong, belum ada manusianya. Maksudnya manusia itu belum ada di dalam surga yang bertempat tinggal di sana, itu nggak ada. Kalau arwahnya orang-orang yang mati syahid hanya ruhnya saja. Tapi manusianya itu belum ada di dalam surga ataupun di dalam neraka. Tapi dicatat dulu ketika seseorang mati, kalau dia memang mati mukmin, dicatat dulu, arwahnya didaftarkan di Illiyin kalau dia orang mukmin, di tempat yang berada di atas langit ketujuh di bawah arsy. Di sana ada Illiyin, disitulah didaftarkan arwah orang-orang mukmin. Kalau Sijjin itu berada di bawah bumi ketujuh. Di sana di tempat itu didaftarkan arwah orang-orang kafir. Ini satu penafsiran dari Sijjin dan Illiyin. Inna kitabal abrar. Al-abrar itu orang-orang mukmin yang benar-benar dalam hatinya dia beriman. Itu as-shadiqin, karena ada sebagian orang itu yang menampakkan iman di luar, tetapi hatinya enggak. Hatinya enggak, yang disebut dengan orang munafik. Di lisannya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisannya mengucapkan itu, tapi hatinya mendustakan apa yang dia ucapkan. Dia enggak mengimani apa yang dia ucapkan. Itu munafik. Berarti dia enggak as-shadiq. Dia tidak dikatakan as-shadiq fi imanihim. Dia tidak jujur dengan keimanannya. Orang yang as-shadiq fi imanihim artinya zahir batin dia mukmin. Bukan hanya sekedar zahirnya saja, tetapi zahiran wa batinan dia itu memang mukmin. Maka lafi'iliyin tadi sudah kita jelaskan. Jadi arwahnya itu didaftarkan di suatu tempat di bawah langit, di atas langit yang ketujuh di bawah arsy di sana. Inna kitabal abrari lafi'iliyin wa ma adraka ma illiyun. Ini seperti yang sebelumnya ya. Ketika membahas tentang Sijjin, disebutkan sebelumnya wa ma adraka ma sijjin. Inilah keindahan Al-Qur'an, balaghah Al-Qur'an. Ini nama ada istilahnya, munasabah yang seperti ini.
Jadi di depan inna kitabal fujjari lafi sijjin. Di belakang inna kitabal abrari lafi sijjin. Ya kan? Kemudian di bawahnya wa ma adraka ma sijjin. Yang di bawah wa ma adraka ma illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kemudian kitabum marqum. Di atas juga kitabum marqum, di sini juga kitabum marqum. Kemudian yashhaduhul muqarrabun. Nah, kalau di atas wailul lil mukadzibin. Jadi ini menunjukkan sastra Al-Qur'an yang sangat tinggi, ya. Sama dengan yang atas kitabum marqum ma illiyun ay ma kitabu illiyin huwa kitabum marqum ay makhtum. Makhtum kang den tetepaken. Yashhaduhul muqarrabun naksani ing kitab sapa al muqarrabun ay minal malaikati tegese saking pira-pira malaikat. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Jadi kalau sudah dicatatkan seseorang arwahnya di illiyin, maka sudah ditetapkan dia sebagai penduduk surga, dan itu disaksikan oleh para malaikat. Sudah ada kepastian dia itu sebagai ahlul jannah atau ahlun nar. Ketika seseorang sudah mati, itu sudah bisa ditetapkan. Meskipun kita manusia juga nggak tahu hakikat seseorang, kematian seseorang itu kita nggak tahu. Kita hanya memandangnya secara zahir. Oh, orang itu mati di saat dia sedang sholat, zahirnya bagus. Oh, orang itu mati di saat dia sedang haji, zahirnya bagus. Oh, orang itu mati ketika sedang membaca Al-Quran, zahirnya bagus, dia matinya muslim dalam keadaan husnul khatimah, zahirnya. Oh, orang itu mati di saat sedang mabuk, zahirnya itu buruk, su'ul khatimah. Oh, dia mati ketika di saat dia sedang berzina, maka zahirnya itu buruk, kematiannya kematian yang buruk. Kita menilainya secara zahir, tetapi hakikatnya apa yang ada dalam hatinya kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kadang ada orang mati di saat sholat, tapi dia mati kafir. Bisa terjadi karena dia orang musyabbihah misalnya. Dia orang musyabbihah, dia orang yang berakidah non aswaja, non ahlus sunnah wal jamaah, mati saat baca Quran. Dalam hatinya meyakini keyakinan tajsim, tasbih. Kan bukan mati sebagai mukmin, karena dia meyakini keyakinan yang kufur. Bisa saja terjadi, tapi apa yang ada dalam hati seseorang kita tidak bisa mengetahuinya. Tapi kalau ketika seseorang itu mati mukmin misalnya, ini secara umum dalam kaidahnya, maka dia sudah ditetapkan, sudah namanya dicatat sebagai salah satu penduduk surga. Sudah makhtum, ini sudah ditetapkan. Demikian juga kalau seseorang begitu dia mati kafir, udah dicatat namanya sebagai penduduk neraka, udah nggak bisa dihapus lagi nih, sudah nggak bisa dihapus lagi, sudah makhtum, sudah ditetapkan. Kalau orang di dunia ini sudah di SK-kan, udah SK-nya sudah turun. Nah, kalau sudah turun ya sudah nggak berubah, meskipun kalau SK manusia masih bisa dirubah, tapi kalau ketetapan Allah nggak bisa dirubah. Kalau kita masih hidup, sekarang masih hidup, kita belum tahu apakah kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apakah kita ahlun nar atau ahlul jannah, kita belum tahu. Karena itu kita selalu berusaha
berusaha melakukan amalan-amalan penduduk surga agar kita mati husnul khotimah. Berusaha untuk meninggalkan amalan-amalan penduduk neraka agar kita terjauhkan dari su'ul khotimah. Karena pada umumnya seperti itu. Pada umumnya seseorang itu mati sesuai dengan amaliyah sehari-hari. Pada umumnya. Ini pada umumnya, bukan pasti, bukan sebuah kepastian. Kalau orang itu misalnya hari-harian itu rajin sholat, nah, maka dia rajin sholat, baca Quran dan sebagainya. Bisa jadi dia mati pas baca Quran, dia mati pas dia sedang sholat. Kalau orang hari-harian mabuk saja misalnya, atau berjudi saja, bisa jadi dia mati pas sedang berjudi, dia sedang mabuk. Itu sesuai dengan kebiasaan. Kalau orang senang membaca istighfar, astagfirullah, terus setiap hari 300 kali, mau mati juga dia beristighfar terus. Sebaliknya kalau orang suka misuh-misuh, misalnya ucapannya kotor, mau mati juga misuh-misuh dia. Udah mau mati misuh-misuh lagi. Umumnya, itu umumnya. Nah, meskipun ada juga yang enggak seperti itu. Nah, karena umumnya begitu, maka kita berusaha ucapan kita ucapan-ucapan yang bagus, amaliyahnya amaliyah yang bagus, agar ketika kita mati ya sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Nah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat yang kita sampaikan. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina